are safe and sound during the quarantine day? Oke, so perkenalkan, nama kakak Kak Wisma, kakak dari Triton dan Pasar. And now I will teach you English, especially for 8th grade, about opinion and also compliment. Oke, apa sih opini? Opini itu adalah pendapat dalam bahasa Indonesianya. Jadi, dalam bahasa Inggris ada beberapa cara untuk mengungkapkan pendapat kalian. Yang pertama, yang paling sering adalah what do you think of? Yang artinya, apa pendapatmu tentang ini atau tentang itu? Yang kedua, do you think that? Apakah kamu berpikir apakah kamu berpikir tentang ini atau tentang itu? Yang ketiga, what is your opinion about? Itu sama artinya dengan yang pertama. Apa pendapatmu tentang ini atau itu? Yang ingin kakak tekankan di sini, jangan sampai terbalik. Ini dan ini, preposisinya. Jadi saat kalian bertanya menggunakan what do you think, kalian harus menggunakan preposisi of. Sementara saat kalian bertanya menggunakan what is your opinion, kalian menggunakan preposisi about. Jangan sampai kalian nanti bertanya opini begini, what do you think about? Itu secara grammar salah. Yang benar adalah what do you think of. Ya. Oke, yang kedua, giving opinion atau bagaimana cara memberikan opini kalian. Ini sudah lumrah atau sudah biasa ya. Pertama adalah I think. Saya pikir ini begini atau itu begitu. Terus yang kedua adalah in my opinion. Menurut saya atau menurut pendapat saya. Yang ketiga, in my humble opinion. Apa bedanya in my opinion dan in my humble opinion? Kalau in my humble opinion itu berarti kamu benar-benar setuju dengan pendapat ini atau kamu benar-benar ingin menyampaikan suatu pendapat. Yang ketiga adalah according to me. Itu hampir mirip dengan in my opinion, hanya berbeda cara mengungkapkan. Yang ketiga adalah agreeing opinion. Agreeing opinion, agree artinya setuju. Berarti ini adalah ungkapan-ungkapan bagaimana cara kamu menyuarakan persetujuanmu tentang suatu opini. Yang pertama adalah of course, itu yang paling simple. Yang kedua adalah I agree with you, saya setuju denganmu. Yang ketiga, I think so, sangat simpel ini. Saya juga berpikir begitu artinya. Yang keempat, I am with you, itu sama juga artinya dengan saya setuju atau saya denganmu. Nah, ada pendapat setuju, ada juga pasti ketidaksetujuan. Nah, ada beberapa ekspresi yang bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan ketidaksetujuanmu. Yang pertama adalah I don't think so. Saya tidak sependapat. Yang kedua, I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin kalau saya setuju denganmu. Walaupun ada kata agree, tapi depannya ada kata I am not sure, berarti saya tidak pasti. Yang ketiga, I disagree with you. Itu berarti strongly atau dengan kuat kamu tidak setuju dengan suatu pendapat. Yang keempat, I don't believe that. Itu sama juga artinya dengan I disagree with you. Nah, kita pindah ke materi kedua, yaitu compliment. Jangan sampai kalian salah mengartikan, karena sering sekali terjadi di mana siswa itu terbalik komplimen dengan komplement. Komplimen artinya pujian, sementara komplement artinya pelengkap. Di sini kita akan belajar tentang komplimen atau pujian. Jadi bagaimana kamu memuji seseorang dalam bahasa Inggris atau memuji sesuatu dalam bahasa Inggris selain mengatakan wow, that's great. Wow, that's beautiful. Selain seperti itu. Jadi kakak sudah tuliskan beberapa cara memberikan pujian. Ini adalah strukturnya. Yang pertama, how plus adjective plus noun plus is atau are. Jadi, adjektif, apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat. Contohnya, beautiful, good,
great, better itu adjective. Noun, apa itu noun? Noun adalah kata benda. Mungkin Kak bisa tuliskan di sini. Kata benda ya udah berarti sesuatu yang bisa kamu pegang. Contoh di sini adalah how fancy your cars are. Jadi kita tinggal ngikutin structure yang di atasnya ini. How adjektifnya adalah fancy atau mewah. Noun, your car. Car itu kan mobil, berarti itu benda, kata benda. Tinggal ditambah is atau are. Dari mana kita tahu is atau are? Yaitu dari nounnya di sini. Di sini kakak tulis cars, ada s di belakangnya. Berarti lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti nambah menggunakan are. Sementara kalau kakak coret di sini, jadi tidak ada s, maka ini berubah menjadi is. Jadi itu tergantung dari noun. To be-nya, is atau are-nya itu mengikuti. Yang kedua, caranya adalah what plus adjective plus noun. Contohnya, what a beautiful day. Jadi di sini lebih simple dia caranya. Kalian tidak perlu menggunakan is atau are. Ya, kita pindah yang ke nomor 3. Noun plus is atau look plus really plus adjective. Di sini kamu bisa menggunakan dua pilihan, yaitu is atau look. Kalau kakak sekarang menggunakan is. Your suit is really shiny. Jadi pakaianmu itu benar-benar bersinar atau kinclong bahasa Indonesianya. Atau mungkin your car look so shiny. Boleh menggunakan kata look. Tapi ingat lagi, tergantung nounnya. Kalau nounnya itu hanya satu benda, maka look-nya harus ditambah s. Ya. Oke, yang keempat, noun atau pronoun plus like atau love plus noun. Apa maksudnya pronoun? Pronoun itu artinya kata ganti orang. Kata ganti orang dalam bahasa Inggris adalah I, you, they, we, she, he, it. Jadi bisa digunakan di paling depan tulisnya. Ditambah like atau love. Balik lagi ke simple present tense. Kalau dia noun atau pronounnya cuma satu orang, berarti ditambah s. Sementara untuk lebih dari satu orang atau satu benda, tidak perlu ditambah s, hanya perlu menggunakan like atau love plus noun. Contoh di sini yang kakak tulis adalah I like your cooking a lot. Apa artinya itu? Bukan aku suka memasak, bukan, tapi saya suka masakanmu. Itu artinya ya. Next, yang kedua, how to respond the compliment. Jadi kakak akan ajarkan beberapa cara menjawab suatu pujian selain menggunakan kata thank you, karena itu sudah biasa. Jadi yang pertama adalah how kind of you to say so. Intinya itu sama. Artinya juga terima kasih, hanya berbeda cara mengungkapkan. Yang kedua, I'm delighted to hear that. Aku bahagia mendengar itu. Yang ketiga, it is very nice of you. Kamu sangat baik mengungkapkan itu. Jadi ini adalah 3 cara yang kakak berikan untuk merespon suatu pujian tanpa harus menggunakan kata thank you. Oke, lebih baik untuk memantapkannya kita langsung ke exercise ya. Di sini kakak ada dua soal. Yang pertama adalah kakak bacakan yang pertama. Audrey, I just bought new dress. Audrey mengatakan dia baru saja membeli sebuah gaun. Lala, wow, great. Itu masih biasa ya pujiannya. Audrey, titik atau blank blank blank. Lala lalu menjawab, I think you look really gorgeous. Nah, di sini kata kuncinya adalah think. Berarti kira-kira apa nih yang akan diucapkan oleh Audrey kalau Lala merespon seperti ini? Ini responnya kan dia giving opinion. Otomatis si Audrey ini pasti bertanya.
Jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari ketiganya ini. Kita pakai yang paling simple. Oke. Kakak pakai what do you think of my dress? Karena di sini kan yang ditanyakan adalah tentang dressnya si Audrey. Makanya kakak bilang of my dress. Beda kalau misalnya dia bilang aku baru beli rumah. What do you think of my house? Oke, jadi kalau seperti ini pasti akan nyambung ke responnya Lala. I think you look really gorgeous. Oke, next pindah ke number 2. Ada juga percakapan. Mika, look at my car. It is the newest one. Lihat mobilku, ini adalah mobil terbaru. Nah, kira-kira responnya Naomi itu apa? Biasanya kalau ada orang nih yang ngasih tahu tentang, lihat ada kotak pensil baruku, pasti kalian akan memberikan suatu respon pujian ke dia. Nah, responnya itu bisa kalian gunakan dengan 3 cara ini. Terserah kalian. Ya, kalau kakak akan coba menggunakan what a fantastic car. Kakak menggunakan cara yang kedua, yang tadi kakak bilang paling simple. Atau mungkin bisa kita gunakan ini, kita ubah aja ini. Menggunakan cara yang kedua. How fantastic your car is. Bisa diubah-ubah seperti ini. Tinggal yang penting kalian mengingat bagaimana structure yang sudah kakak berikan. Oke, segitu aja materi kita hari ini tentang opinion and compliment. I hope you get something new from my video and thank you for watching. Goodbye.